Shalom, saudaraku, selamat pagi. Adalah satu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman pada hari ini. Ya, dengan cepat, saudara tahu bahwa ketika saudara memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, itu berarti bahwa Anda sudah menandatangani satu kontrak untuk masuk dalam satu peperangan dengan musuh-musuh orang Kristen. Jadi tidak bisa mungkir kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya satu peperangan, tapi satu perjuangan. Hidup sebagai orang Kristen itu kita berjuang, saudaraku. Bukan hanya peperangan perjuangan yang biasa-biasa saja, tapi ini satu perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga menuntut satu kekuatan yang luar biasa untuk melawan atau bertahan terhadap musuh-musuh orang-orang Kristen ini. Dan saya akan share dengan cepat pagi ini supaya kita bisa mengerti, dan banyak ayat-ayat yang saya akan baca saja di dalam firman Tuhan supaya kita mengerti. Oke? Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Berkati kami yang hadir, berkati hamba-Mu ini, dan juga berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Semua yang hadir katakan, amin. Bapak Ibu, saya akan langsung saja masuk pada judul daripada firman Tuhan pada hari ini. Saya harap kita bisa baca di screen. Terima kasih buat Andre, luar biasa. Jadi judul hari ini yang saya sampaikan yaitu peperangan rohani, atau dalam bahasa Inggris, the spiritual battle. Kita berperang secara rohani, bukan secara kedagingan. Jadi kita masuk saja di dalam poin nomor 1, yaitu kita bertanya, kalau kita berperang, siapakah musuh-musuh orang-orang Kristen? Who are our enemies? Siapa musuh kita? Dan saudara mungkin berpikir, kita nggak punya musuh kok, kita di gereja baik-baik semua. Tapi musuhnya luar biasa, dan kita akan lihat dalam kitab Efesus 6:12, kita baca 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau saudara berbicara soal udara, ini udara, saudara. Kita melawan musuh-musuh yang boleh saya katakan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tidak kelihatan musuh-musuh ini. Tapi mereka ada di udara, roh-roh ini. Jadi kita akan lihat satu-satu musuh-musuh ini. Yaitu musuh nomor 1, yaitu bukanlah melawan darah dan daging. Dalam peperangan ini kita bukan berperang melawan manusia atau seekor binatang yang berdaging dan berdarah, yang hidup di antara kita. Tapi kita melawan satu musuh yang tidak, kalau boleh dikatakan tidak berbentuk. Tadi dikatakan di udara. Contoh, saya bisa contoh Efesus 6 ayat 11 bagian B, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak bisa melihat tipu muslihat iblis. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ditipu oleh iblis. Karena apa? Tuhan Yesus katakan begini, dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, baca yang keras, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Nah, kita tahu ada iblis, tapi kita tidak bisa lihat, tetapi kita melawan dustaannya, tipu muslihat daripada iblis. Dia sangat licik. Saya berpikir kalau Adam dan Hawa, orang-orang yang suci, tidak berdosa, bisa ditipu oleh ular si setan. Bagaimana kita ini, Bapak Ibu? Amin.
Jadi kita lihat juga Matius katakan begini. Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, verse 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, baca yang keras, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kita lihat ada musuh yang menipu, tipu muslihat, dan menyesatkan. Kira-kira kita bisa tidak disesatkan? Apalagi kita lihat akhir zaman ini, kita lihat keadaan di Amerika, kita lihat keadaan yang sangat goncang, orang-orang yang sudah tidak berpikir sehat lagi. Dan mereka looting, mereka bakar, saya dengar bakar bendera, bakar Alkitab. Luar biasa. Siapa dalangnya? Kita tahu. Tidak kelihatan musuh kita ini. Musuh yang kedua, next, Stephen. Musuh nomor 2, melawan pemerintah. Seolah-olah seperti adanya satu kerajaan. Di mana ada pemerintahan, ada satu kerajaan, betul? Tidak mungkin tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan. Jadi musuh kita ini berbentuk satu kerajaan, pemerintahan. Artinya apa? Kalau ada pemerintahan bahwa mereka teratur. Mereka ada siasat. Ya tidak? Tidak mungkin satu negara, satu kerajaan tidak punya peraturan siasat. Mereka mempunyai siasat, Bapak Ibu, untuk melawan kita. Orang-orang Kristen khususnya. Coba kita lihat Tuhan Yesus katakan Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, pada Tuhan Yesus. Ini waktu Tuhan Yesus dicoba ya. Dia dicoba, dikatakan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Waktu Tuhan Yesus dicoba, iblis mengatakan kita punya kerajaan dunia dan kemegahannya. Coba, Stephen turun next. Go back, Steve. Stay there. Go back. Saya tulis di sini. Apa sih yang megah dari semua kerajaan dunia ini kecuali hawa nafsu, keserakan manusia, betul? Nah, iblis sendiri mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau kamu nyembah saya kasih kerajaan nih. Lihat dunia. Tapi semua ini kepalsuan, Bapak Ibu. Tidak ada satu kerajaan dunia ini yang, saya katakan tadi, hari zaman ini, damai-damai tidak kita hari ini. Kacau balau. Itulah kerajaan dunia penuh keserakahan, penuh hawa nafsu kedagingan. Dan ini adalah satu kerajaan di mana kita lawan. Kita melawan kerajaan, watch this, setan-setan di dunia ini. Setan punya kerajaan, Bapak Ibu. Kerajaan, punya pemerintahan. Dia punya pemerintah, kita melawan pemerintah-pemerintah dari kerajaan dunia ini. So, saudara berpikir bagaimana? Kita diserang tidak dengan musuh ini? Tipu lihat. Mereka punya kerajaan di angkasa. Coba Efesus 2 ayat 1 dan 2 berbicara soal kerajaan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, next verse 2, Stephen. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu apa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Seperti saya katakan tadi, dunia ini setan punya kerajaan. Kerajaan juga di angkasa, yaitu roh-roh kejahatan. Inilah musuh kita. Serem nggak? Serem, kita kayaknya rasanya bahasa Inggrisnya defenseless ya. Kita defenseless karena ini mengelilingi kita loh. Kita menghirup udara seolah-olah udara ini udah udara musuh, ada musuh di udara. Amin. Amin, ada amin. Jadi saudaraku, ini adalah satu kerajaan, ada pemerintahan. Dan juga mereka adalah satu kerajaan maut. Coba kita lihat, katakan di buku Wahyu, pasal 1, 17b dan 18, Tuhan Yesus berkata, tetapi Tuhan Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku. Ini Yohanes dalam penglihatan ya, di buku Wahyu. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang terakhir. Tuhan Yesus. Baik, kita lihat ayat 18-nya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Baca yang keras, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan apa? Kerajaan maut. Berbicara soal kerajaan, Tuhan Yesus tawarkan, nih, kerajaan dunia. Ternyata itu kerajaan roh-roh jahat.
kerajaan-kerajaan di angkasa yang kita tidak bisa lihat. Dan sekarang kita lihat, Tuhan Yesus katakan, ini suatu kerajaan apa? Maut. Saudara mau masuk menjadi anggota kerajaan maut? Banyak orang masuk karena apa? Dibohongin. Ditipu. Dibohongin. Di Amerika kita lihat jelas-jelas, saya taruh di Facebook banyak, wah belakangan ini saya di Facebook tuh, saya dengan segala keramaian, saya jawab semua. Secara politik, secara rohani, wah banyak kita ramai gitu. Saya senang, saya menangkan 2-3 orang di Facebook. Orang-orang ateis, saudaraku. Saya suka, saya jawab di Facebook. Tentang apalagi pemilihan umum, saya jawab. Menangkan berapa orang, banyak yang like, ada berapa puluh orang like, I like you, comment, gitu sebagainya. Tapi saudaraku, saya tidak mau masuk ke dalam kerajaan ini. Halo? Ini kerajaan roh jahat, kerajaan maut, kerajaan setan-setan. Dan dia mengelilingi kita, umat Kristen. Seperti saya katakan tadi, kalau Anda sudah menyatakan diri saya ini terima Tuhan jadi Kristen, kita masuk tanda tangan kontrak satu peperangan. Makanya Alkitab mengatakan kita berperang. Peperangan rohani. Artinya secara spiritual, bukan daging. Sometimes I wish I could see my enemy, so I can go, oh my enemy just go away gitu. Tapi kita tidak melihat, bahkan kita dikelilingi oleh kerajaan ini. Amin. Amin. Boleh saya lanjutkan? Oke, musuh yang ketiga. The next one, Stephen, if you have. Melawan penguasa. Jadi mereka bukan satu kerajaan, mereka pemerintah, tapi mereka ini punya kuasa. Katakan kuasa. Penguasa. Jadi sifatnya kalau dia serang, dia mau menguasai. Dia mau menguasai. Itu dia punya strategi. Dia lawan kita, dan dia juga mau menguasai. Dan mereka punya kekuatan, Bapak Ibu. Orang-orang musuh-musuh kita ini, mereka punya kekuatan yang do not underestimate kekuatan mereka ini. Saya kasih contoh dalam cerita Tuhan Yesus, Markus 5, 1-4. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Next one, verse 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat 3, verse 3. Orang itu diam di sana dan baca keras, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini seorang yang dimasuki kuasa roh, nggak ada yang bisa lawan, Bapak Ibu. Saking kuatnya. Coba verse 4, Stephen. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi apa yang terjadi? Rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga ya tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini satu orang. Satu orang. Mengatakan bahwa mereka ini penguasa. Menguasa. Dan mereka ingin menguasai. Khususnya kita, orang manusia. Dan begitu dikuasai, sehingga orang tidak kuat untuk merantaikan kita. Dibelenggu mungkin rantainya nggak tahu rantai apa ya, zaman dulu kan nggak rantai sekarang made in Taiwan gitu, plastik semua ya. Rantai dulu kan rantai beneran rantai ya. Bang, putus. Tidak ada orang yang bisa menjinakkan. Nggak bisa kayak, tenang. Kalau ada anjing peliharaan, sit, roll over, nggak bisa, saudara. Dan mereka sifatnya melawan dan menguasai. Ngeri tidak? Saya kasih contoh lagi. Di Kisah Para Rasul 19, kita baca saja, seperti saya katakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, dan mereka yang kerasukan roh jahat dengan bersuruh katanya, aku menyupai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nih roh jahat berbicara, verse 14, ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7. Berapa? 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Ini boleh katakan orang-orang zaman dulu di bawah anaknya imam-imam, anaknya pendeta, begitu ceritanya ya. Verse 15, 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Jadi kalau saudara mau kenalkan Tuhan Yesus ke orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, seperti saya taruh di Facebook, di Amerika ini banyak orang nggak percaya kalau Tuhan Yesus ada. Tapi mereka percaya setan ada. Ngerti nggak?
Di Amerika sekarang, wow nggak ada Tuhan Yesus orang ateis. Tapi mereka tahu setan ada. Saya bilang di Facebook, kalau kamu mau tahu Tuhan Yesus ada di Amerika, tanya aja setan. They tell you. Karena di sini dikatakan, Yesus aku kenal. Ini siapa yang berbicara? Roh-roh jahat. Mereka kenal Tuhan Yesus. Orang di Amerika nggak banyak yang kenal Tuhan Yesus. Abad Indonesia. Oh, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Tanya aja sama setan. Dan Paulus, aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu gitu? Diledekin orang. Coba next verse. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, ya, satu orang. Mereka menerpa dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini 7 orang lawan 1 orang. Halo? Musuh kita yang kita ketahui, dia kenal sama Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Rasul Paulus. Dia tahu itu siapa Cornelius Ritiau. Dia tahu itu siapa Andre, siapa George, siapa Foni, Hari, Steve. Dia tahu. Tapi bahayanya kalau dibilang, kamu siapa? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, kamu siapa? Lantas diganyang. Amin. Kita punya musuh enggak? Punya musuh enggak? Oh, sekarang iya. Tadinya kita, kayaknya enggak ada. Jadi tenang-tenang aja. Ya, kamu tenang-tenang aja. Air tenang, ya, oke, begitulah. Oke. Musuh nomor 4. Next, Steven. Nomor 4, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Contoh, saya kasih contoh. Siapa di Indonesia? Nyi Loro Kidul, nggak tahu spellnya betul. Tahu Nyi Loro Kidul? Ya, di selatan ya, di mana tuh Jawa Barat selatan. Kuntilanak. How about Gondoruo? How about Jin Afrit? How about babi ngepet? Pernah dengar Indonesia? Ini saya berbicara penghulu-penghulu dunia gelap loh. Kita orang Indonesia tahu. Kita orang Indonesia tahu ini semua. Amin. Mungkin di Amerika ya, lain warnanya ya. Orang bilang kalau di Indonesia warnanya hitam, di Amerika warnanya apa musuhnya? Hijau. Kok tahu hijau ya? Gitu. Musuhnya hijau. Arwah-arwah orang mati dari kuburan-kuburan. Ini penghulu-penghulu dunia gelap. Roh-roh setan di Gunung Kawi. Saudara tahu Gunung Kawi? Saya pernah lihat video tuh, itu penghulu-penghulu banyak itu. Dia lagi lihat video saya di Facebook saya lagi buka videonya. Di Gunung Kawi itu dijaga katanya. Banyak penghulunya. Roh-roh gelap, roh kejahatan. Tapi orang ke sana. Ini kita berbicara soal apa? Firman melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan lain-lain. Bapak Ibu itu musuh kita. Mereka nggak kelihatan, tapi mereka kuat tidak? Mereka kuat. Dan mereka punya siasat. Misalnya lihat, wah ini si Andre ini udah mulai males-males ke gereja. Dia tahu nggak? Misalnya si Cornelius ini udah segen dia, udah malas. Dia tahu nggak setan? Nah setan bukan Tuhan. Roh-roh ini bukan Tuhan. Dia tidak tahu isi hati kita. Dia tidak tahu pikiran kita. Tetapi kalau kita sudah gaya kita sudah ngomong, gue males melayani. Dia denger. Atau kita lagi diam-diam dibohongin. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain dengerin si Ritiau tuh? Ngapain kamu ngasih perpuluhan? Digituin tidak pernah orang. Banyak yang gak digituin orang. Jadi akhirnya kita dibohongin. Mereka ini penuh dengan siasatnya sifatnya semua dustaan. Penggelapan. Penghulu-penghulu di udara, roh-roh setan. Mereka mengelilingi kita dan mereka datangnya seperti Tuhan katakan, mereka datang hanya untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan kita. Nah, ini musuhnya ada Bapak Ibu. Saya tanya, ada nggak di Amerika? Banyak nanti di Indonesia. Ini lucu orang Indonesia.
Mereka nggak percaya kalau Tuhan itu bisa, mereka nggak percaya Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia ya, nggak percaya gitu ya, Indonesia ya. Tapi mereka percaya setan bisa menjelma jadi kuntilanak. Betul. Jadi gondoruo. Percaya, kita punya tradisi Indonesia, kita percaya kalau setan bisa jadi gondoruo. Tapi kita tidak percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa bisa menjadi anak manusia. Allah Almighty nggak bisa menjelma menjadi manusia, nggak percaya, tapi setan bisa dipercaya. Dan dicari. Halo? Kok George ketawa-ketawa? Mungkin pernah dulu bergabung dengan Just Kidding. Tapi ini true guys. Saya tidak suka khotbah dengan ngarang-ngarang Bapak Ibu. Kita baca sendiri musuh-musuh kita ini. Amin. Dan nasihat saya katakan, Bapak Ibu di rumah, ini semua mereka musuh, katakan musuh. Mereka musuh. Jadinya saya himbau kalian, karena mereka musuh, jangan disembah. Jangan dipuji dan dipuja-puja. Jangan dikasih sesajen. Di Indonesia, supaya kita punya kebun dipelihara, kita taruh apa? Di kali ditaruh apa? Sesajen. Dikasih makan supaya apa? Kita rumahnya diganggu. Dikasih makan. Ritiau aja nggak dikasih makan. Setan dikasih makan. Bapak Ibu, saya hanya ngasih tahu bahwa mereka datang untuk menghancurkan kita. Ini musuh, bukan teman. Haleluya. Saya tanya sekarang kalian, menurut kita pelajari, bisa tidak seseorang dikuasai oleh roh jahat? Bisa tidak? Bisa, kita lihat. Kita baca, saya pelajari firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanan dia mengusir banyak roh-roh jahat dari dalam diri seseorang. Dia usir. Orang bertanya, Pak Ritio, orang bisa dikuasai roh jahat? Ya, Alkitab bilang dikuasai, kok Tuhan Yesus usir? Tapi ada yang tanya, orang Kristen bisa nggak dikuasai roh jahat? Amin. Orang Kristen bisa tidak dikuasai roh jahat? Saya nggak mau jawab sekarang, Anda pikir aja sendiri. Amin. Kalau buat saya pribadi ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, mungkin tidak bisa dikuasai, tapi tetap diganggu, tetap dibohongi, tetap pokoknya gimana supaya kita jatuh. Seperti Petrus bilang, kalau orang-orang yang dalam gereja, orang-orang yang benar bisa jatuh, bagaimana orang berdosa? Saudaraku, setan bisa menguasai seorang. Ada buktinya bahwa Tuhan Yesus tadi kita lihat dia, yang rantai gini akhirnya ceritanya dia keluar. Ada juga cerita Legion, siapa namamu? Legion, karena apa? Kami 2000 babi mati tidak. Satu orang dikuasai 2000 roh. Ya ampun. Satu orang. Bapak Ibu di rumah, ini Alkitab pengajar. Ini adalah satu peperangan. Peperangan apa? Rohani. Kita punya senjata apa? Mereka banyak. Firman Tuhan katakan, waktu iblis jatuh dari langit, dia bawa 1/3 billion temannya dia bawa dari surga. Billion. Jutaan. Million. Iblis. Demons. Mereka mengelilingi kita. Mereka punya kerajaan. Kerajaan maut, kerajaan di angkasa. Mereka berkuasa. Kita lihat, bisa. Dan mereka datang untuk menghancurkan Anda dan saya. Haleluya. Poin terakhir, musuh yang kelima. Melawan roh-roh jahat katakan di udara. Di udara. Kita melawan, menurut firman Tuhan, musuh kita, perlawanan kita, perjuangan kita, tidak bisa kita lihat musuhnya. Kita melawan, apa katanya? Roh-roh jahat. Kita nggak lawan Roh Kudus, nggak lawan roh-roh baik. Kita melawan roh jahat. Saya tanya, Anda bisa lihat roh tidak? Kita nggak bisa lihat roh.
Bukan hanya saja satu roh, roh-roh jahat. Di mana? Di udara. Berarti kalau kita lihat ada di sini udara, berarti dia ada tidak di sini? Ada. Saya kasih tahu Bapak, contoh ya. Saudara tahu nggak bahwa di udara ini ada banyak film-film, ada banyak suara-suara, ada banyak berita-berita. Ya, bisa lihat tidak? Bisa lihat tidak? Ada banyak suara nih di keliling kita. Ada nih. Ada yang suara yang jahat, ada suara yang baik, ada orang-orang lagi khotbah, lagi nyanyi, ada di keliling kita. Nah, bagaimana kita tahu ada suara ini? Bagaimana kita tahu ada suara ini? Saudara ambil satu radio atau televisi. Diputar aja. Kita pakai radio, televisi, kelihatan nggak? Ada suara tidak? Ada satu channel yang bisa nangkep ini. Bahwa di udara ini ada roh-roh jahat, kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa tahu. Pakai channel. Channelnya apa namanya? ALKITAB. Apa itu? Alkitab. Kalau saudara mau tahu perjuangan ini, makanya saya katakan tadi, ini semuanya firman Tuhan yang saya bacakan, buka Alkitab kita. Sih, kalau saya nggak ngajar gini kan nggak tahu kan punya musuh kan? Kenapa saya tahu? Karena saya buka Alkitab. Mereka ada di sini nih. Mungkin lagi berbisik-bisik, jangan dengerin tuh Rivia tuh, ada kan? Pernah ada orang yang, jangan dengerin tuh, dia lagi gombal. Ada suara-suara kan? Setan dalam gereja masuk tidak? Dia masuk karena dia di udara. Penghulu udara gitu. Tapi dia jahat banget gitu. Tadi kita baca, di dalamnya tidak ada kebenaran. Dia bapak pendusta, dibohong dia di udara. Nah, saudara buka Alkitab. Amin. Makanya saya kasih tahu. Perlu kita belajar Alkitab. Perlu. Supaya kita tahu siapa musuh kita. Bukan hanya kita mengenal siapa juru selamat kita, tapi kita tahu siapa musuh kita. Haleluya. Ada amin. Saudara, saya bukan menakut-nakutin. Saya tidak suka jadi hamba Tuhan tuh menakut-nakutin. Saya mau jadi seorang hamba Tuhan, saya berdoa supaya saya bisa membangkitkan iman orang-orang Kristen. Amin. Iman orang-orang Kristen yang sudah tanda tangan masuk dalam satu peperangan. Yang Rasul Paulus katakan, kita semua ini adalah tentara, kita prajurit. Seorang prajurit yang sedang berperang, dia patuh kepada komandannya dan tidak memusingkan perkara-perkara dunia. Itulah kita, saudara. Masih mau jadi orang Kristen? Masih mau jadi orang Kristen? Bisnis saudara diambil, digosok-gosok lah. Lagi anak saya katakan, saya di belakangan ini, darah tinggi-tinggi. Akulah main basket, turun lagi. Dari 190 di atas 125 saudara tinggi saya. Aku mau lawan ini, main basket. Iblis bilang, kamu gak usah main basket. Aku main basket. Tahu turun, dari 96 di atas 60. Tahu turunnya. Tapi orang bilang, Pak jangan kerendahan, nanti juga Bapak bisa pingsan. Gitu. I don't know, saya cuma main basket aja di luar, di panas-panas. Amin. Tapi yang mau saya katakan, Bapak Ibu, kita harus bertahan. How? Ini kuat sekali. How? Saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan lawan sendiri, kalah. Ini perjuangan yang membutuhkan secara rohani, bukan duniawi. Coba kita lihat 2 Korintus, 2 Korintus 10, 3-5, dikatakan begini, memang kami masih hidup di dunia. Amin? Saudara masih hidup di sini? Masih hidup di dunia kan, masih bernapas. Saya masih bernapas, berarti kita masih hidup, ya tidak? Memang kami semua masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Halo? Ini musuh tidak bisa dilawan pakai bom atom, nggak bisa. Bom atom, nggak tanggung-tanggung. Oh, gue mau bikin bom atom, gue mau lawan tuh kuburan, kelenteng. Nggak bisa. Bagaimana kita bunuh roh? Nggak bisa pakai senjata mesin apapun, nggak bisa dilawan. Harus secara, ini peperangan secara duniawi, tidak berjuang secara duniawi. Verse 4. Ayat 4 katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Saya baru bilang, mereka senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Dan mereka, satu kerajaan, mereka punya benteng. Oh, saya mau pakai mortir, pakai tank baja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa senjata dunia. Karena bukan peperangan duniawi. Nggak bisa dilawan dengan senjata duniawi. Harus secara senjata Allah. Rohani. Tuh. Dengan kuasa Allah. Diperlengkapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara, saya sering taruh di Facebook. Orang berpikir saya bercanda. Kita nggak punya senjata Allah, you lose. Mungkin kita selamat masuk surga, tapi tiap hari hidupnya miserable. Pernah lihat orang Kristen miserable? Pernah ya? Kepahitan. Cuma sedikit komplain. Kok begini Tuhan? Seperti saya bilang, ditaruh di Facebook. Seluruh dunia sepakat berdoa. Seluruh dunia sepakat berdoa untuk apa? Mematikan COVID-19. Berhenti nggak COVID-19? Berhenti nggak COVID-19? Enggak. Jadi seperti saya katakan, Bapak Ibu, kuasa ini juga tidak cukup dilawan dengan doa. Halo? Nggak cukup. Saya katakan tadi, seluruh dunia berdoa, sepakat. 2 orang aja sepakat di bumi, Bapak sepakat nggak 2 orang? Berapa banyak orang di dunia yang berdoa untuk COVID-19? Untuk keamanan. Amerika lah, nggak usah jauh-jauh. Berapa juta orang berdoa? Supaya tenang. Kok enggak? Itu menandakan bahwa kita tidak cukup hanya duduk di rumah berdoa. Musuhnya terlalu kuat. Halo? Verse 5, Stephen. Kami mematahkan setiap siasat. Saya katakan tadi siasat. Orang dan merubuhkan setiap kubu. Udah ada benteng, ada kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya udah bilang tadi, kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Seperti saya katakan, ini lucu nih. Kita di dunia orang-orang gereja ini suka jump into the conclusion. Dia bilang firman Tuhan, lawan aja iblis dalam nama Tuhan Yesus. Go ahead, make my day. Tadi orang-orang bilang, setan bilang, Yesus saya kenal. Halo? Oh, saya udah belajar Alkitab, Rasul Paulus. Setan bilang, Paulus saya kenal. Kamu siapa? Halo? Jadi baca Alkitab pun saja nggak cukup. Saudara boleh hafal dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik silakan. Setan lebih hafal. Dia bilang, kamu hafal ya? Hafal. Kalau nggak ada saya, nggak ada Alkitab. Setan bilang. Betul? Itu? Saya tahu. Makanya Tuhan di dalam firman Tuhan mengatakan, lemparlah dirimu dari atas terjun gitu. Itu dia pakai firman Tuhan. Bapak Ibu, baca Alkitab, sekolah tinggi, teologi, saudara punya titel segala macam sampai berbintang-bintang saudara punya teologi. Saya tidak katakan teologi saudara bisa mengalahkan ini. Karena musuhnya kagak kelihatan. Saudara dan saya harus memiliki senjata kekuatan Allah. Bukan kekuatan teologi. Kuasa doa pun bisa dikalahkan. Saya sering lihat orang-orang doa, ada doa berpuasa, ya hidupnya merana juga. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, jam 3 pagi udah bangun. Doa 3 jam. Terus saya ngobrol sama dia. Ngomongnya bukan apa yang dia doa, ngomongnya khawatir terus. Kok saya hidupnya begini terus loh, kamu bukannya baru berdoa 3 jam? Di sini nggak ada ya. Ini cuma secara umum. Saya pelayanan sudah lihat orang-orang begitu. Mereka punya pengetahuan Alkitab luar biasa. Amin. Kami orang Kristen, Rasul Paulus dengan timnya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada kita. Berarti setan bisa pakai manusia untuk menghancurkan kita. Amin. Mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, mungkin orang yang lagi berdoa, atau mungkin lagi berkhotbah di mimbar, namanya guru palsu. Ini orang-orang yang Paulus katakan, kami patahkan ini orang-orang. Dan saya katakan tadi, kita salah berdoa.
Tiba-tiba kita berdoa, sering kita doa ketelepasan. Sebelum kita ibadah, mari kita ada orang sakit misalnya. Saya sering kita di kampung-kampung kita pelayanan di Kalimantan, pernah terjadi. Saya lagi khotbah gitu, amin, ini di Holland di mana begitu lalu. Ya saya nggak pernah jamah ya. Atau orang ada sering-sering jemaat lalu, wow, dalam nama Yesus, aku usir kamu. Dalam nama Yesus, pergi nggak dia? Nggak pergi, gelepakan terus. Karena firman Tuhan tidak bilang begitu, saudara. Betul dalam nama Yesus. Firman Tuhan bilang apa? Yakobus bilang, tunduklah kepada Allah dan apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari. Jadi sebelum kita yang macam-macam, kita datang, ambil senjata Allah, tunduk kepada Allah. Karena ini kekuatan Allah. Baru firman Tuhan kata, tunduk dulu kepada, be submissive to God. Di bawah Tuhan, kekuatan Tuhan. Baru kita kata, nggak usah teriak-teriak. Kamu kan kenal Yesus, dalam nama Yesus, pergi. Saya pernah ngalamin. Jangan coba lawan sendiri Bapak, Ibu. Terlalu kuat. Saya sering lihat dalam pelayanan kami. Oke. Poin terakhir, poin tadi sudah musuh-musuh, sekarang poin tadi satu kedua, poin dan kedua aplikasinya. Bagaimana kita dapat bertahan lawan kuasa-kuasa gelap ini? Amin. Kita mesti tahu dong, Pak Rifio, kita ini diajarin ada musuh, kita gimana? Kayaknya kita lemah banget. Oh, wait. Kita bisa. Hal satu ayat saya katakan tadi, kalau salah Yakobus pasal berapa gitu. Tunduk pada Tuhan. Tapi kita baca sebagai aplikasi ya. 1 Yohanes 8:12. Kita melawan kuasa gelap. Berterbangan di udara. The power of evil is on the air. It's a darkness. It's a darkest power. Darkest power of evil. That is our enemy. And we can't see. Saudara tahu, di mana ada gelap, karena tidak ada terang. Darkness is the absence of lights, betul? Tapi kalau ada terang, gelap kalah tidak. Saudara boleh ruangan ini gelap sekali, bakar aja lilin sedikit. Kalah nggak gelapnya? Mengalahkan kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan ini dengan kuasa terang. Tuhan Yesus bilang begini. Oh, sudah, thank you Steve. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Baca bersama-sama, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Saudara make sure, hidup saudara dan saya dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara berjalan bersama Tuhan Yesus. Kan katakan berjalan. Ngobrol sama Tuhan. Orang bilang, Pak, bagaimana saya bisa ngobrol sama Tuhan Yesus? He's alive and well di surga. Saya selalu taruh di Facebook. Tuhan Yesus hidup. Dia pernah mati, dia bangkit. Betul tidak? Tuhan Yesus hidup tidak? Hidup di surga. Ngobrol. Dia bisa jawab doa saudara. Ngobrol sama Tuhan. Paulus katanya, you walk with him, talk with him. Betul? And I talk to him, I walk every day. Saudara jalan dalam terang, supaya di dalam terang, hidup kita jadi terang. Di mana ada terang, gelap kalah. Anda dan saya untuk melawan kuasa gelap ini tinggal di dalam Tuhan Yesus. Makanya jangan malas berdoa. Jangan malas baca Alkitab. Jangan malas dicecerin loh sama setan. Dicecerin. Dia lihat. Wah, Mr. X ini rupanya mainnya X terus nih. Hawa nafsunya nih, duniawinya luar biasa nih. Dicecerin. Ingat saudara kalau Gunung Kawi meminta bisnis, saya true story. Dikasih bisnis, tapi dituntut satu anaknya harus yang paling dia sayang, harus diambil. Betul? Saya lihat di Facebook. Saya ngisap pelajaran ini supaya saya tahu di mana musuh kita. Amin. Minta kaya, dagang, dikasih. Tapi tuntutannya, orang yang paling Anda sayang, itu harus dikorbankan. Tuh. Makanya ikut Tuhan Yesus. Bukan kita korban ke anak, Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Amin. Do you love Jesus? Do you love your Jesus? I love my Jesus. I do not love my Jesus, but I'm really in love with Him. Aku berpacaran sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Karena kalau aku lakukan itu, aku terhindar dari kuasa kegelapan. Ikut Tuhan Yesus. Amin. Berapa kali?
Minggu doang. Seminggu doang, hari Minggu seminggu kali. Halo, ikut Tuhan Yesus setiap saat. Ngobrol. Yohanes 12:46, John 12:46. Aku, ini Tuhan Yesus juga ya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Saudara ingat tadi, kerajaan setan di dalam dunia, ingat? Kerajaan angkasa semua yang di firmament, ini tentang dunia. Tuhan Yesus katakan, aku datang ke dunia. Kalau saya boleh tambah, dunia yang gelap ini, aku datang sebagai terang. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan Ritiau. Baca sendiri. Aku telah datang ke dalam apa? Dunia sebagai terang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Oh sorry. What could be more clear than this? Apa yang lebih terang lagi dari ini? Apa? Tuhan Yesus menghimbau. Amin. Sebentar lagi kita berdoa. Dan saya akan tanya doanya gimana. Ini Tuhan Yesus sendiri. Kalau pendeta mungkin ya pendeta. Kamu kan juga manusia. Biasa. Tuhan Yesus bilang, baca kita sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya apa? Supaya setiap orang termasuk kita tidak. Setiap orang, mau saudara perempuan, laki, saudara beragama, tidak beragama, saudara mau Buddha, Hindu, apa segala. Setiap orang termasuk. Kalau saudara mau bertobat ikut Tuhan Yesus, ini yang terjadi supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Setiap orang itu siapa aja. Amin. Siapa aja yang di-welcome sama Tuhan. Mari datang. Datang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Berarti apa? Tuhan Yesus bilang, dunia ini gelap banget. Makanya dia datang. Dia bukannya datang sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai terang. Gak mungkin dong kalau datang sebagai terang kalau dunia ini gak gelap. Halo? Gelap karena apa? Karena kuasa setan. Kuasa kegelapan. Kuasa dosa. Kuasa dosa. Hawa nafsu manusia, dagingan. Itu dosa. Itu kuasa kegelapan. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang. Dia tidak bisa datang hanya aku mau coba ya. Aku mau ngalahin terang. Nggak usah. Dia datang, aku terang. Dia nggak usah aku datang supaya aku kalahin. Enggak, aku terang. Kita sepakat tadi terang bisa ngalahin gelap tidak? Amin. Mau nggak ikut Tuhan Yesus? Foni mau ikut Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali Foni. Iblis itu selik bang. Jangan kasih saudara buka ini pintu sedikit, jangan. Karena dia datang. Dia datang tuh untuk menghancurkan kita. Jadi datang artinya saudara undang, nggak diundang datang nggak dia? Dia datang bukan untuk berdamai, untuk mencuri kedamaian kita, mencuri segala macam, untuk juga membunuh kita. Mungkin iman kita, mungkin tapi yang paling untuk membinasakan kita. Tapi firman Tuhan katakan, Allah mengasihi Anda, for God so loved the world, He gave His Son, kasih anaknya, supaya orang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Tapi setan mau kita binasa. Amin. Ayat terakhir yang kita berdoa. Kita harus punya senjata, Bapak Ibu. Senjatanya bisa katakan bukan mortir, bukan AK, bukan bom atom. Apa senjatanya? Efesus 6, 13-18. 13 dulu, Steven. Sebab itu, baca bersama. Ambillah apa? Seluruh perlengkapan senjata. Paulus bilang dengan senjata kuasa Allah. Supaya apa? Kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, kalau gitu apa itu Pak Rityo? Senjata Allah. Apa? Ya firman Tuhan bilang. Oke, baca 14. Ini senjata Allah. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ini senjata. Kebenaran senjata. Siapa kebenaran? Tuhan kata, you shall know the truth, and the truth will set you free. And you are free, you're free indeed. Kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran juga, berbaju jirahkan. Bayangkan saudara tentara Roma lagi. Oke, verse 15. Kakimu, ini yang kita nggak lakukan. Ini senjata.
Saya tidak tahu dulu saya melakukan dengan ibu, kami keliling dunia penginjilan, saya tidak tahu bahwa ini adalah juga senjata. Nah, ayo, Pak Yusuf, iya, senjata. Firman Tuhan katakan, salah satu perlengkapan senjata Allah, baca, 1, 2, 3. Kakimu berkasukan kerelaan untuk apa? Amin. Jadi, waktu kita memberitakan Injil, kuasa Roh Kudus ada pada kita. Setan kalah tidak? Saudara nggak usah ngomong banyak. Kami pernah Kalimantan, saya baru lihat foto tadi, desa yang pusat dari santet seluruh Kalimantan Tengah, kami masuk itu. Pendetanya bilang, Pak Artian di pusat. Saya lewat aja sama Ibu Luder. Kita terang. Setan nggak suka dalam terang. Saudara mau beritakan Injil? Amin. Senjata. Perlengkapan senjata Allah. Verse 16. Apalagi? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saya selalu kasih tahu di Facebook iman. Kalau saudara tahu masuk surga itu bukan karena diberi keselamatan, iya pemberian, tapi menerimanya dengan iman. Harus ada iman. Karena iman mengalahkan perisai iman, sebab apa? Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Teng 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 teng. Iman. Iman timbul karena dengar firman Tuhan Yesus, dilatih iman kita. Amin. Next, buat senjata Allah, 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh apa? Firman Allah, pegang. Saya katakan dari tadi, saudaraku, firman Allah adalah salah satu dari senjata Allah. Saudara hafal kita boleh, tapi memberitakan Injil. Hidup dalam kebenaran, kejujuran, tidak ada kepalsuan. Amin. Ini semua satu senjata Allah yang kita bisa pakai untuk melawan kuasa kegelapan ini. Ada amin. Ayat terakhir itu firman Allah. Dari tadi helmet ya bahasa Inggris. Helmet itu ketopong ya. Helmet bahasa Inggris. Kita nih supaya kita diserang ada helmnya gitu. Yaitu firman Tuhan. Makanya kalau saudara tidak pelajari firman Tuhan, oke, kita dihantam otak kita sama iblis. Otak kita diables sama iblis. Dibohongin. Ini, pakai helmet firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, saudara juga harus rajin berdoa tidak? Baru terakhir berdoa ya. Jadi senjata Allah nomor 1 bukan doa. Halo? Tadi saya sudah katakan. Dan berdoalah setiap waktu di dalam. Nah orang ini suka, ayat ini orang dia suka pakai kata, oh berdoa bahasa lidah apa? Tidak. Ayatnya waktu di dalam roh. Maksudnya kita berdoa di dalam kepenuhan atau perlindungan roh. Kalau orang yang berdoa dalam kepenuhan roh, dia kuat. Murid-murid berdoa, dipenuhi oleh roh. Dan mereka setelah berdoa apa? Lebih berani lagi apa? Beritakan Injil. Tidak dikatakan saudara berdoa dalam bahasa lain. Dikatakan dalam segala doa ada permohonan berdoa setiap waktu di dalam kepenuhan atau perlindungan Roh Kudus. Dan berjaga-jagalah dalam doa itu supaya dengan permohonan tak putus untuk segala orang kudus. Artinya kalau saudara berdoa, saudara tidak berdoa dalam lindungan kuasa Roh Kudus, ini kuasa-kuasa lain masuk. Tadinya mau berdoa untuk gereja kita ini Maranatha, tiba-tiba kesleo, Tuhan tadi ngomong-ngomong saya belum kerja sampai sekarang ini nggak punya duit, ngomongnya udah kacau gitu. Pernah nggak saudara lagi berdoa tiba-tiba jadi kayak ngelamun? Doanya kayak, pernah deh? Lagi berdoa gitu tiba-tiba, tahu tadi gua doa apa ya? Karena nggak dijaga, nggak ada kuasa Roh Kudus. Di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus, perlindungan juga kita berdoa, iblis lari. Iblis lari. Amin. Saudaraku, kita akan berdoa. Waktu saya selesai. Doanya gimana? Saya akan berdoa untuk kita semua. Saudara di rumah ya. Saya kasih tahu sekali, saya ingat ya. Ini hanya himbauan. Apa yang kita pelajari hari ini? Semuanya ini adalah di dalam firman, kebenaran firman Tuhan. Memang kita zaman sekarang, saya bilang sama anak saya Andrew, seorang pendeta juga dari gereja bule. Saya bilang, Andrew zaman sekarang jangan Andrew cuma kasih khotbah orang tidur nggak apa-apa. No Andrew, suruh mereka bangun. Amin. Bangunkan mereka. Dan mereka ngerti kita punya musuh. Sekali lagi saya mau tanya, kita punya musuh tidak Bapak Ibu?
Punya musuh tidak? Kelihatan tidak musuhnya? Bisa dilawan tidak? Bisa. Senjata Allah. Dan kita akan berdoa supaya kita semua kuat dalam peperangan ini. Peperangan roh. Oke? Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Kau mengatakan Tuhan Yesus, langit dan bumi akan hilang, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa firman-Mu jelas sekali ya Tuhan mengajarkan kami bahwa kami ketika kami memajukan diri menjadi seorang Kristen, seperti hamba katakan, kami tanda tangan kontrak untuk masuk dalam satu perjuangan, peperangan dengan musuh yang luar biasa. Ya Tuhan, tapi firman-Mu mengatakan kami sudah menang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena jikalau kami di pihak Allah, siapa bisa melawan kami? Segala senjata apapun tidak bisa melawan kami. Itu senjata terang. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini, supaya kami jelas hidup dalam firman-Mu, dalam kuasa Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kawan-kawan di rumah yang sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam keadaan apapun juga Tuhan. Biarlah Tuhan jaga pelihara dengan kuasa terang-Mu. Kami juga Gereja Maranatha, pelihara kami ya Tuhan, dalam kuasa terang-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Ada satu ayat lagi, Stephen, are you done? Saya lupa, yaitu sebagai terakhir, Roma 13:12. Sebagai satu senjata, Roma 12:13. Kita baca lewat tadi, kita baca sekali, maaf Bapak Ibu. Kita baca yang keras, salah satu senjata juga. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Baca yang keras Bapak Ibu. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Jadi perlu, saudara saya, kita punya senjata terang, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih.